langsung masuk ini. Nokia CEO ended his speech saying this, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." CEO Nokia dulu, Stephen Elop bilang begini, kita nggak lakukan kesalahan apapun kok, but somehow, tapi kok bisa perusahaan kita kalah, perusahaan kita bangkrut. Ternyata Nokia dulu everybody, semua dari Madagaskar, Tanzania, sampai Situbondo, Jember, sampai dengan Banyuwangi, everybody, semua orang pakai Nokia, betul? Betul ya, everybody. Ada yang masih pakai Nokia, silahkan angkat tangan. Ada yang masih Nokianya aktif, silahkan angkat tangan. Oke, kalau ada biasanya jual pulsa Bapak Ibu ya. Oke, it is okay, no problem ya. Nokia adalah salah satu masterpiece teknologi informasi, komunikasi yang dulu tahan banting, tahan apapun, baterainya bisa 2 hari, 3 hari, betul ya. Tapi mendadak perusahaan sebesar itu, perusahaan yang sangat-sangat bagus, market share-nya lah, SDM-nya lah, finance-nya lah, semua oke, semua bagus, tapi somehow dia kalah karena dia lupa satu hal yang namanya inovasi. Yang namanya apa? Inovasi. Inovasi adalah kemampuan diri kita untuk open minded, untuk terbuka. Saya rasa Bapak Ibu, everybody semua punya bisnis di sini. Ada perhotelan lah, ada pesantren lah, ada UMKM, apapun itu, pertambangan tadi saya kenal dan sebagainya. Everybody, kalau Anda hari ini merasa bahwa yo saya sudah pintar kok di bisnis saya, I'm okay kok, I'm good. But kalau Anda nggak melakukan inovasi, pikiran terbuka dan memperbarui, belajar, maka bisa jadi somehow Anda kalah kok. Perusahaan Nokia loh, gede banget loh, kalah sama anak kemarin sore yang namanya Android. Saya cuma ingatkan Bapak Ibu bahwa hari ini tema kita adalah naik kelas. Maka Anda harus punya sesuatu, something yang Anda harus upgrade dalam diri Anda. Termasuk saya biasa diajar dosen, biasa juga ngajar dosen. Ngajar dosen terkait presentasi, terkait komunikasi dan lain sebagainya. Semua orang wajib punya satu hal ilmu yang ini sampai hari kiamat tidak akan pernah kadaluarsa. Ilmu apa itu? Ilmu jualan Bapak Ibu. Ilmu apa? Ilmu jualan. Mas moderator hari ini dipakai karena dia bisa jualan, dia bisa dipercaya BI, oh I'm okay, saya punya portfolio seperti ini, so you pilih saya ya jadi moderator, seolah-olah berarti dia bisa menjual dirinya kepada corporate. Berarti dia bisa jualan nggak? Bisa jualan. Saya hari ini dipercaya BI ya kesekian kalinya untuk memberikan training. BI kemudian percaya saya, kemudian saya dipakai, saya bisa jualan nggak? Termasuk apakah Bapak Ibu sudah bisa jualan di bisnisnya atau belum? No sales, no business. Nggak ada penjualan, nggak ada bisnis. Bullshit, bisnis adalah bagian dari, oh saya produksi ini kok, saya menemukan ini kok, saya bikin ini kok. Nothing, kalau Anda nggak bisa menjualnya. Sepakat? Anda punya bisnis apapun, kalau nggak bisa jual, so bullshit. Jadi sekali lagi, ilmu yang paling berarti dalam hidup kita, yang sampai hari kiamat tidak pernah kadaluarsa adalah namanya ilmu penjualan. Sejauh apa Anda menjual diri Anda? Anda pitching ke investor, Pak saya punya produk nih, tembakau begini, so I have no money, saya nggak punya uang, gimana saya dapat uang banyak? You present ke saya, kalau saya yakin saya give you money. Mendadak kita, oh ya nggak jelas, bisnis kita apa, prospeknya kayak mana nggak jelas, so orang itu mundur, saya no sorry ya, saya nggak jadi invest di kamu, you nggak bisa ngomong, you nggak bisa presentasi, you nggak meyakinkan saya untuk saya invest di perusahaan kamu. So Anda bisa jualan nggak berarti? Nggak bisa. Lagi-lagi. Nah, maka ada PR yang harus kita benahi terkait naik kelas. Pertama adalah knowledge. Anda harus punya knowledge yang tinggi. Anda hari ini pinter, biar makin pinter lagi. Seperti apa? Anda harus tahu kelemahan Anda di mana, Anda pelajari lebih. Itu cara untuk naik kelas. Naik kelas adalah akibat, bukan sebab. Naik kelas adalah apa? Naik kelas adalah akibat. Kalau Anda punya knowledge yang awalnya tingkatnya 50%, mendadak 80%, naik kelas nggak? Naik kelas. Knowledge nggak cukup kalau Anda nggak punya skill. Oh ya, skill saya sekarang bisnis itu seperti ini loh. Saya punya bisnis ini, kemudian saya bisa kerjasama sama ini. Oke, you harus naik kelas. Partner Anda mungkin levelnya perkotaan, level Anda lokal. Coba level Anda ganti, level internasional atau level lain daerah yang sangat-sangat jauh. Pembeliannya masif dan Anda mampu menjual itu, berarti skill Anda naik nggak? Naik. I have business also, saya punya bisnis juga Bapak Ibu. Dan saya selalu kalau akibat naik kelas itu adalah akibat.
Naik kelas bukan, oh saya pengen naik kelas, no, bullshit. Kalau Anda nggak punya parameter yang jelas naik kelas itu seperti apa. Anda naik pesawat ekonomi, Anda punya ukuran, oh saya harus naik kelas nih, kelas bisnis. Ukurannya jelas dong, ukurannya jelas. Dari bisnis, dari ekonomi ke bisnis, berarti Anda harus bayar lebih tiket pesawat, harga bisa dua kali lipat, betul? Untuk bayar di kelas bisnis. Artinya harus ada harga yang harus Anda bayar. Jadi hati-hati. Ketiga adalah attitude mentality. Banyak pengusaha-pengusaha UMKM atau whatever apapun itu, dia lost di soal ini, mentality. Mentality terkait apa? Keberanian. Terkait apa? Keberanian. Orang bisnis rata-rata udah pinter kok. Dia knowing skillnya udah bagus, knowing produknya udah bagus, product knowledge-nya udah paham kok. Oh dari sini saya olah begini-begini, oh jadinya enak nih kalau saya tambah bumbu ini jadinya renyah, oh enak. Product knowledge-nya sudah ngerti, sudah paham, sangat-sangat paham. Tapi attitude atau mentality-nya sometimes hilang, nggak ada. You berani nggak jualan ke daerah lain dengan market yang lebih gede, tapi Anda harus punya modal gede. Cara modal gede, Anda jual Fortuner Anda, berani nggak? Oh, kita pikir dua kali, betul? Jual mobil Anda gampang, Anda cari modal. Jual mobil Anda, kendaraan Anda, bukan berarti gaya hidup tidak perlu, tapi untuk pengusaha, UMKM atau apapun itu, menunda gaya hidup lebih baik untuk membesarkan bisnis daripada terburu-buru gaya hidup. Oh ya, saya bisnis oke kok, omset oke, so saya beli besok Innova Reborn, besok beli Pajero, oke nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis Anda stuck di sana, sungguh disayangkan. Mentality Anda, attitude Anda untuk growing Anda naik kelas perlu dipertanyakan. Selalu menolak itu butuh keberanian loh, betul ya? Saya bukan perokok, ada sekumpulan orang merokok, saya ditawarin rokok, saya menolak untuk tidak merokok, itu butuh keberanian nggak? Karena mayoritas orang merokok, saya nggak ngerokok, menolak bilang tidak itu butuh keberanian. Lagi-lagi, ketika Anda di lingkungan, tetangga Anda, partner bisnis Anda, beli mobil dikit-dikit, omset naik, beli mobil, and then Anda menolak diri Anda untuk saya nggak beli itu dulu loh, saya mau pakai modal saya invest untuk bayar jor-joran iklan, bayar jor-joran ke media untuk branding perusahaan saya, itu keberanian nggak? Nah makanya kalau Anda punya itu, Anda akan naik kelas. Anda akan apa? Naik kelas, oke. Nah rumus naik kelas pertama Bapak Ibu sederhana, ingat-ingat nanti nyampe rumah dicatat boleh yang namanya MBBKM. Namanya apa? Satu, yang namanya M pertama adalah menemukan. Orang-orang sukses yang saya pelajari Bapak Ibu, dia selalu punya profil, entah profil perusahaan, profil individu, apapun yang dia temukan, yang kemudian dia jadikan role model. Oh ya, I want to be seperti dia. Oh saya perusahaan keripik nih, oh saya punya perusahaan keripik lain, atau saya tahu perusahaan keripik sebelah yang sangat-sangat sukses, sangat-sangat bagus penjualannya. Ya saya akan temukan itu dan saya akan pelajari betul. Pertama rumusnya adalah kalau Anda mau naik kelas, Anda harus temukan orang yang sudah di atas kelas tersebut. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisnis ibu kuliner, bisnis ibu misal catering. Oh ya, saya punya pandangan ada perusahaan catering yang sangat-sangat besar, armadanya banyak, karyawan banyak, market share-nya banyak lah, kliennya gede-gede semua. Saya ingin seperti dia. Nah, temukan itu dulu. Temukan itu dulu. Kemudian yang Anda lakukan adalah ATP, amati tiru plek. Apa? Amati tiru plek. Di copy paste saja. Di dunia ini, di Indonesia contoh, semua bisnis copy paste kok. Anda tahu Tokopedia, Anda tahu Bukalapak, semua copy paste dari Alibaba, dari Amazon, betul? Tahun 94 Amazon ada, tahun 96 Alibaba di Cina ada. Di Indonesia tahun 2008 2009 ya Bukalapak, Tokopedia, eng datang. Plek. Persis yang namanya seperti yang apa Amazon atau Alibaba di Cina. Gojek, Gojek inovasinya di Makarim. No. Gojek adalah ATP, amati tiru plek dari yang namanya di Amerika namanya Uber. Persis sama, konsep sama, semua sama. Baru kalau Anda sudah temukan, kemudian ada ATP, amati tiru plek, baru ganti ATM. Apa? Amati tiru modifikasi. Baru Anda modifikasi dikit-dikit. Jadi rumusnya saya pelajari orang-orang sukses atau perusahaan-perusahaan sukses di Indonesia, pasti dia menjiplak dari perusahaan luar negeri yang sukses. Pasti dia menjiplak personal orang luar negeri atau orang lain yang sudah grow sukses.
Kalau dia sudah ketemu itu, dia tiru habis-habisan 100%, kemudian dia modif dikit-dikit, nah badilah bisnis dia. Jadi kalau Anda belum menemukan itu, M pertama, Anda akan susah naik kelas. Anda akan susah naik kelas. Kemudian B-nya adalah kalau sudah ketemu, Anda bergaul. Anda bergaul, Bapak Ibu. Oh ya, saya tahu catering terbaik di Banyuwangi, misal di Jember, di Sekar Sedenan, Sekar Kijang misal. Terbaik catering A. Oh, foundernya Pak ini, profilingnya dia senang sepedaan. Oh, sepedanya apa nih? Sepeda gunung, mountain bike, atau sepeda lipat ternyata city bike. Oke, pakai sepeda lipat. Anda bergaul, Anda beli sepeda lipat, Anda mendadak satu klub dengan pendiri catering terbesar tersebut. Anda bergaul, Anda say hello, Anda salam sapa, oke ya kenal. Mendadak menarik diri Anda untuk greget punya, oh ya I wanna be, saya seperti Anda loh. Itu terus seperti itu, Anda harus bergaul. Makanya Anda tahu rumus orang golf, gak banyak orang suka golf kok. Dulu saya pertama kali Bapak Ibu nyoba golf, ini olahraga apaan sih? Ternyata mendadak di dalam isinya orang-orang top, orang-orang sukses. Di Jogja itu sekali golf Anda harus keluar 1 juta paling enggak. Biaya golf 500.000, 600, Anda pakai caddy 300.000, belum tip ke parkir dan lain sebagainya. Sekali olahraga, tapi di sana Anda menemukan banyak orang-orang sukses yang Anda bergaul mendadak di sana. Anda kenal direksi ini, perbankan ini, ada di sana semua. Maka kalau Anda naik kelas, lagi-lagi Anda harus bergaul, harus apa? Oke, bergaul. Kemudian adalah B ketiga adalah belajar. Gak hanya bergaul, Anda harus pelajari betul. Di bisnisnya, sikap dia, keberanian dia, dan lain sebagainya, Anda harus larut sepenuhnya. Bullshit, lagi-lagi bullshit, nggak ada pengusaha sukses, dia yang nggak sepenuhnya mengikuti cara-cara orang lain. Saya believe, saya percaya, Pak Rio atau Mas Rio, Bupati Situbondo, beliau misal jadi bupati, pasti dia ada role model nih, oh saya pengen jadi bupati yang seperti ini, caranya seperti ini, pasti ada. Believe me, pasti ada. Saya berani taruhan. Dan siapapun di Indonesia, Pak Prabowo juga pasti dikit-dikit niru Trump, niru Xi Jinping, dikit-dikit, pasti ada seperti itu. Jadi harus menemukan, harus bergaul, dan harus belajar. Kemudian 4 adalah kerjasama Bapak Ibu. Harus apa? Oh iya, saya pengen tahu rumus suksesnya si A yang punya catering terbesar Sekarsidenan. Saya harus kerjasama nih, oke saya punya pesanan catering nih, oh dari ini pesen yang ini aja lah. Dari sana dia ngirim cateringnya seperti apa, rasanya Anda cobain, kemudian oh iya, Anda bisa belajar dari sana. Itu namanya Anda sepenuhnya totalitas larut terhadap bisnis yang Anda idamkan. Jadi benar-benar Anda tadi bekerja sama. Kalau nggak bekerja sama nggak bisa. Anda orang yang sangat-sangat expert adalah Anda mempekerjakan. Ini paling expert. Oh ini orang sukses banget nih. Saya punya sekian modal, mau nggak kerja di perusahaan saya bayar Anda sekian. Mendadak si tukang atau si founder catering terbesar mendadak ikut perusahaan kita, holding jadi perusahaan besar, dan dia bagian di dalamnya. Kita mempekerjakan dia kalau kita punya banyak modal. Tapi setidaknya 1-4 gratis. 1-4 apa? Gratis. Ini kalau kita ngomongin bisnis, ngomongin penjualan Bapak Ibu. Dan sekali lagi nanti tolong diingatkan Mas, Anda harus punya namanya goal vision. Goal vision tuh gini, kalau tadi ibunya ngomong semua di sini merokok, ada yang nggak ngerokok. Tipsnya sederhana, kalau Anda mau naik kelas apapun, IO apapun itu naik kelas, Anda harus punya 2 hal, bayangan kesengsaraan dan bayangan kenikmatan. Dalam diri Anda harus tertanam, oh ya kalau saya belajar ini ya, belajar itu, saya menguasai ini ya, lebih capek sih, ya sih harus kerja malam lah, harus lembur segala macam untuk belajar ini, teleponan sama orang ini, bergaul sama orang ini, capek banget. Tapi Anda punya bayangan satu yang namanya kenikmatan. Oh ya, tapi kalau saya sudah ini belajar ini mati-matian, saya punya bayangan kenikmatan, perusahaan saya makin besar, saya dikenal banyak orang, saya bisa sharing sosial lebih banyak dan sebagainya. Satu, itu dari namanya filsuf Socrates. Anda punya bayangan kenikmatan dalam diri Anda akan tergerak diri Anda, oh iya ya saya harus naik kelas. Kedua adalah minimal Anda punya bayangan kesengsaraan. Bayangan apa? Oh iya ya, kalau saya mulai sekarang nggak update diri saya nggak belajar, saya nggak bergaul dengan orang-orang yang berhasil, ya takutnya perusahaan saya ekonomi lesu, jeblek, hilang semuanya. Karyawan kita pecat satu-satu, itu paling berat. Anda sebagai pengusaha, hal terberat adalah mecat karyawan karena kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk bayar karyawan. Sepakat atau enggak? Itu yang menyakitkan bagi kita sebagai seorang
pengusaha. Jadi hati-hati. Anda harus punya dua bayangan itu. Dan goal itu harus pertama spesifik Bapak Ibu. Naik kelas itu kelas seperti apa? Omset kah? Nominal kah? Jumlah karyawan kah? Jelas. Dan kapan? Harus jelas, harus spesifik. Kedua adalah tertulis. Tertulis, harus ditulis. Dulu dari Yale University di Amerika Serikat, ada 100 siswa disuruh nulis. Goal Anda tulis ya, anak-anak SMA high school, yang nulis hanya 3%. Yang nulis berapa persen? 3%. Mendadak dicek 30 tahun atau 20 tahun kemudian, kekayaan orang 3% ternyata setelah ditotalkan melebihi kekayaan 97% orang yang tidak menuliskan goalnya. Hingga hari ini saya masih menuliskan goal saya dari pen, kertas. Saya tulis, saya hayati betul, oke 2026 seperti ini, omset perusahaan saya harus seperti ini, jumlah karyawan saya seperti ini, oh giving salary ke karyawan saya harus naik seperti ini, seperti ini. Itu saya tulis sampai teks. Dan believe me, itu mempengaruhi diri kita untuk jauh lebih growing sukses, growing berhasilnya, tingkat persentasenya jauh lebih tinggi. Kemudian 3 positif, goal harus positif. Jangan sampai goal yang negatif dan lain sebagainya. Dan menggairahkan, paling penting harus menggairahkan kalau Anda naik kelas. Oh ya bayangan, oh ya bisnis saya menggairahkan betul, saya harus hayati, saya harus jiwai sepenuhnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh orang yang doanya mobil 2 pintu, tapi lupa sebut merek ya. Dikabulkan Tuhan, dikabulkan malaikat, tapi salah sebut merek, ya jadilah mobil seperti ini ya gitu. Harus bayar harga untuk Anda berhasil dan sebagainya. Nah Bapak Ibu semua, itu yang mungkin saja yang hari ini believe me, bisa sangat berguna untuk kehidupan kita. Tepuk pundak teman sebelah kanan dulu, tepuk pundak teman sebelah kanan. Friend, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, kita harus bisa praktekkan. Sekali lagi, praktekkan. Ganti teman sebelah kiri, bilang friend, thank you ya. Praktek juga. Jangan ngomong saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kata-kata dari Bruce Lee, knowing is nothing, applying what you know is everything. Tahu itu biasa, tapi mempraktikkan apa yang Anda tahu itu menjadi luar biasa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang paling meriah Bapak Ibu untuk Bapak Rifki Fuadi Hazik, luar biasa, insightful, bisa membuat kita lebih semangat malam hari ini untuk terus berkarya, untuk terus memberikan yang terbaik, dan kita harus bangga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Sekar Kinjang yang berkelanjutan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Rifki Fuadi Hazik. Luar biasa.